Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farilas Munaf dari jurusan Manajemen Pemasaran kelas 4403 dengan NIM 6704204054. Di sini saya akan mempresentasikan analisis kasus pada pabrik sepatu Adidas dengan mata kuliah Manajemen Human Capital. Selanjutnya di sini ada topik pembahasan, yaitu topik pembahasan tersendiri ada 4. Yang pertama, profil perusahaan. Yang kedua, latar belakang masalah. Yang ketiga, ada saran. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Profil perusahaan tersendiri yaitu PT Ssangyong Fung adalah perusahaan industri manufaktur yang bergerak di bidang sepatu olahraga yang bermerek Adidas yang memproduksi sepatu untuk pria, wanita, dan anak-anak dengan menggunakan bahan dasar terbuat dari kulit, kain, dan sintetis. Pada awalnya tahun 1984 didirikannya Xiangxing Bau Industri Co. di Taiwan. Kemudian perusahaan ini memperluas jangkauannya hingga di Indonesia dengan nama Ssangyong Fung. Saat ini perusahaan ini menyediakan sepatu merek-merek terkenal di Indonesia atau di dunia dengan keterampilan yang luar biasa dalam inovasi penelitian dan pengembangan, teknik integrasi dan manufaktur kualitas terbaik, dan bisnis ini terletak di Pasir Jaya, Jatiuwung, Tangerang. Selanjutnya di sini ada latar belakang masalah yang dimana industri alas kaki membuat gempar pemutus hubungan kerja atau PHK massal dengan sebanyak 2.500 orang di PT Ssangyong Fung, produsen sepatu di Tangerang, Banten, yang salah satu bayarnya adalah Adidas. PHK massal dipicu karena aksi relokasi pabrik karena isu upah yang tinggi di Banten. Namun, industri alas kaki juga menyimpan bom waktu, yaitu pukulan pandemi corona juga berdampak pada permintaan pasar ekspor termasuk dari brand-brand besar seperti Adidas, Nike, dan lainnya. Pelaku industri sepatu skala kecil juga kena dampak berarti dari pandemi. Selanjutnya ada saran yang dimana banyak karyawan yang bekerja di suatu perusahaan tidak menyadari jika posisi yang mereka capai dan jalankan saat ini suatu saat bisa saja hilang atau digantikan orang lain. Hal ini menjadi suatu masalah di tempat kerja yang umum sekali terjadi. Ketika telah mendapatkan posisi yang diinginkan dan mendapatkan gaji sesuai keinginan, banyak karyawan yang merasa nyaman dan aman, lantas tidak mengupgrade sisi soft skill dan hard skill mereka. Dan karyawan sebaiknya diberikan kesempatan yang lebih besar dalam memberikan masukan, usulan untuk memecahkan masalah sebuah permasalahan sehingga karyawan akan semakin merasa ikut memiliki. Jadi saran ini untuk bagi-bagi karyawan agar karyawan itu dianggap oleh atasannya tersendiri agar tidak dianggap remeh semata. Selanjutnya ada kesimpulan yang dimana berdasarkan latar belakang masalah PT Ssangyong Fung tidak dapat membayar gaji karyawannya dikarenakan upah yang berada di daerah Tangerang sangat tinggi. Walaupun industri alas kaki juga menyimpan bom waktu, yaitu pukulan pandemi corona, juga berdampak pada permintaan pasar ekspor termasuk dari brand-brand besar seperti Adidas, Nike, dan lainnya. Pada intinya, PT Ssangyong Fung tidak bisa membayar gaji karyawannya, alhasil karyawan dilakukan PHK secara tidak hormat.
Jadi pada PT Shangyong Fung melakukan PHK terang-terangan pada karyawannya yang sudah dibikin surat oleh atasannya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.